Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Surya Ayuningrum, NIM 342. Di sini saya berperan sebagai Ade Cakra Laksana SHMH, Ketua Majelis. Perkenalkan, nama saya Rena Endah Wiyarna, NIM 220. Di sini saya berperan sebagai Sutiadi Wijaya SE sebagai anggota Hakim Majelis 1. Perkenalkan, saya Budi Kurnia Paramita, NIM 345. Di sini saya sebagai Lisa Ambarwati SE sebagai anggota Majelis 2. Perkenalkan, nama saya Lisania Putri Nugrahati, NIM 362. Saya di sini berperan sebagai Vera Marlinata SH sebagai panitera. Nama saya Nurul Aini, NIM 330. Di sini saya berperan sebagai Sahrul Gunawan, yaitu sebagai pengadu. Berperan sebagai Insinyur Budi Santoso SE sebagai teradu. Perkenalkan, nama saya Sekar Balkis, NIM 215 sebagai Karinofilda saksi pengadu. Perkenalkan, nama saya Nur Samsi. Saya sebagai Agus Subroto selaku saksi teradu. Pada hari ini, Selasa, tanggal 28 Januari 2020, akan dilaksanakan sidang mediasi penyelesaian sengketa konsumen nomor 27/CTT-BPSK-1/2020 Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Malang antara Menara Properti diwakili oleh Direkturnya Insinyur Budi Santoso SE sebagai teradu dengan Syarul Gunawan sebagai pengadu. Sesuai pemilihan cara penyelesaian sengketa nomor 046-PA-BPSK-1/2020 Badan Penyelesaian Sengketa Kota Malang, para pihak telah bersepakat untuk menyelesaikan sengketa konsumen melalui BPSK dengan cara mediasi. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pihak peserta sidang mediasi penyelesaian sengketa konsumen nomor 27/SIT-BPSK-1/2020 Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Malang pada hari Selasa, tanggal 28 Januari 2020, antara Syarul Gunawan sebagai pengadu dengan Menara Properti diwakili oleh Direkturnya Insinyur Budi Santoso SE sebagai teradu. Dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, apakah pihak pengadu siap untuk mengikuti sidang mediasi hari ini? Siap. Baik, apakah saudara teradu siap? Siap, Yang Mulia. Baik, langsung saja saya mulai. Apakah saudara pengadu sehat? Sehat, Yang Mulia. Apakah benar Anda bertempat tinggal di Jalan Cempaka nomor 10 Wirogunan, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan? Benar, Bu. Baik, kalau begitu, apakah saudara pengadu kenal dengan saudara teradu? Kenal. Setahu saya, teradu ialah direktur dari Menara Properti itu sendiri. Baik, apakah ada pertanyaan dari anggota Majelis 1? Ada, Yang Mulia. Baik, silakan. Terima kasih Yang Mulia atas kesempatannya. Saya di sini ingin bertanya kepada saudara pengadu. Apakah benar saudari dengan teradu melakukan transaksi jual beli rumah? Benar. Kapan transaksi jual beli rumah tersebut saudara pengadu lakukan? Seingat saya pada tanggal 17 Januari 2019, Yang Mulia. Kenapa saudara pengadu membeli rumah tersebut? Rencananya saya ingin membeli rumah untuk pernikahan saya nanti. Nah, bertepatan pada saat saya pulang kerja, saya melihat iklan di pinggir jalan yang memberikan informasi tentang perumahan murah dan banyak promo, yaitu yang mana rumah tersebut milik Menara Properti yang berada di Kota Pasuruan. Sehingga pada saat itu saya merasa tertarik, Yang Mulia. Baik, kepada saudara pengadu, berapa harga perumahan tersebut? 170 juta. Lalu, setelah melihat iklan tersebut, apa yang saudara pengadu lakukan?
berdiskusi dengan calon pasangan saya, lalu saya mendatangi kantor pemasaran tersebut yang mana berada di Kota Pasuruan. Setelah saya di sana, perusahaan tersebut menerangkan bahwa rumah tersebut lantai 1, tipe 36, dengan fasilitas 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, carport, dan taman. Developer tersebut juga menggunakan sistem pre-launch dengan promo menarik, yaitu free BPHTB maupun AJB dengan pembayaran lunas untuk serah terima kunci 1 tahun setelah pelunasan. Setelah itu, saya pulang dan memikirkan kembali menyimpan tabungan yang saya miliki. Baik, terima kasih atas keterangannya dari saudara pengadu. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Majelis Ketua Hakim. Baik, terima kasih. Untuk Majelis Anggota 2, apakah ada pertanyaan? Anggota Majelis 2. Baik, dari pernyataan saudara, setelah memikirkan kembali, apakah saudara mendatangi lagi kantor pemasaran tersebut? Iya benar, saat itu kalau tidak salah tanggal 17 Januari 2019. Saat itu saya kembali ke kantor pemasaran tersebut dengan membawa uang karena saya ingin membeli rumah yang di sana. Nah, setelah 1 tahun berjalan, saya merasa kok tidak ada yang beres, di mana saya tidak menerima kunci yang telah dijanjikan oleh Menara Properti, sedangkan saya sudah membayar lunas. Saya juga tidak menerima bukti setoran BPHTB maupun AJB. Bahkan, saya juga tidak dilibatkan dalam pengurusan BPHTB maupun AJB. Nah, ketika saya melihat ke lokasi, yang didapati hanya bangunan yang belum jadi. Setelah dikonfirmasi ke developernya, yang ada saya hanya mendapat janji-janji manis. Dengan hal ini saya dirugikan. Dan saya hanya ingin uang tersebut dikembalikan. Mengingat waktu pernikahan saya semakin dekat dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit, Yang Mulia. Baik, terima kasih saudara pengadu. Cukup, Yang Mulia. Oke, baik. Terima kasih anggota Majelis 2. Setelah mendengarkan dan memperhatikan pengaduan dari pengadu, maka selanjutnya kepada pihak teradu, apakah ada tanggapan atau jawaban dari yang telah disampaikan oleh pengadu? Baik, silakan teradu. Terima kasih atas kesempatannya, Yang Mulia. Kami akan memberikan jawaban terkait dari pengaduan pengadu. Adapun jawaban kami yakni sebagai berikut. Yang pertama, perlu kami sampaikan bahwa memang benar antara saya dan pihak pengadu telah terjadi perjanjian jual beli tanah beserta bangunan dengan kesepakatan pembelian rumah dengan harga 170 juta. Adapun rinciannya yakni 1 lantai tipe 36 dengan fasilitas 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, carport, dan kami benar menggunakan sistem pre-launch dengan promo menarik diantaranya free BPHTB dan AJB dengan pembayaran lunas. Serta untuk serah terima kunci ini dilaksanakan 1 tahun setelah pelunasan. Yang kedua, bentar, untuk ngeheng, sebentar. Yang kedua, pada dasarnya yang perlu diperhatikan, kami tidak bermaksud untuk melakukan perbuatan bukan prestasi sebagaimana yang dikatakan oleh pengadu. Dengan cara tidak menyelesaikan rumah yang sudah dibayar lunas oleh pihak pengadu secara tepat waktu, termasuk juga di dalamnya terkait pengurusan BPHTB dan AJB. Yang ketiga, selanjutnya yang perlu kami jelaskan di sini pula, yakni pada bulan Juni 2019, angkutan kami telah membawa kabur uang perusahaan senilai 1 miliar, sehingga perusahaan kami tidak bisa tidak mempunyai biaya lagi untuk melanjutkan pembangunan serta pengurusan surat-suratnya. Yang keempat, kami juga mengakui bahwa memang benar selama pihak pengadu menanyakan kepada pihak kami berkali-kali terkait pembangunan dan surat-suratnya, dan saat itu kami berjanji akan secepatnya menyelesaikan kewajiban tersebut. Namun memang kami membutuhkan waktu. Yang kelima, setahun berjalan hingga sampai batas waktu perjanjian serah terima kunci, kami belum menemukan angkutan kami, sehingga kami pasrah akan tindakan yang dilakukan pengadu sekarang. Mungkin cukup sekian, Yang Mulia. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Teradu. Silakan anggota Majelis 1, apakah ada yang ingin disampaikan? Baik, terima kasih Yang Mulia. Di sini saya ingin mempunyai pertanyaan, yaitu di mana setelah mendengar jawaban dari teradu, apakah ada tanggapan dari pihak pengadu atas jawaban dalil-dalil dari teradu? Mungkin untuk saudara pengadu dipersilahkan. Baik, terima kasih Yang Mulia atas kesempatannya. Pada dasarnya saya menolak seluruh alasan-alasan yang telah disampaikan teradu. Di mana dalam hal ini saya telah memberikan tanggal jatuh tempo untuk teradu
melaksanakan kewajibannya dengan memberikan kunci kepada saya. Namun, pihak teradu belum melaksanakan itu. Sehingga, dan pertanyaan saya yang mulia, apabila memang benar bahwasannya akuntan tersebut membawa lari uang perusahaan, kenapa pihak perusahaan tidak memberi penjelasan kepada saya? Dan saya tidak menerima bukti apapun. Itu tanggapan dan pertanyaan saya, mulia. Baik, terima kasih atas tanggapannya dari pihak pengadu. Selanjutnya saya kembalikan ke majelis hakim. Baik, terima kasih. Langsung saja, anggota majelis 2, apakah ada pertanyaan? Cukup yang mulia. Baik, pihak teradu apakah ada memberikan tanggapan? Baik, terima kasih yang mulia. Yang memang pada dasarnya tanggapan kami ini sudah kami sampaikan sebelumnya kepada pihak pengadu yang sudah kami jelaskan sebagaimana di atas tadi. Baik, berhubung pengadu dan teradu sudah memberikan keterangan-keterangannya terkait penyelesaian sengketa konsumen, apakah saudara pengadu dan teradu sudah bisa mencapai kesepakatan damai? Belum, yang mulia, dikarenakan keterangan dari teradu itu tersebut belum kuat dan tidak dapat dibuktikan karena tidak adanya sanksi terkait pernyataan yang telah disampaikan oleh teradu. Bagaimana dari pihak teradu? Belum juga yang mulia, dikarenakan keterangan dari pengadu sendiri pun juga belum kuat karena tidak adanya saksi pernyataan tersebut yang mulia. Baik, berhubung masih belum ada kesepakatan untuk damai di persidangan hari ini, maka sidang ditunda 7 hari ke depan. 7 hari ke depan tanggal berapa, Panitera? 7 hari ke depan tanggal 4 Februari yang mulia. Baik, sidang akan dilanjutkan pada tanggal 4 Februari 2020 dengan agenda pembuktian. Untuk itu, para pihak, pada tanggal tersebut dengan membawa saksi-saksinya dan membawa saran dari kedua belah pihak, sidang dinyatakan ditunda. Pada hari ini, Selasa, tanggal 4 Februari 2020, akan dilaksanakan sidang lanjutan pemeriksaan saksi-saksi dan saran kedua belah pihak sengketa konsumen nomor 27/CTT-BPSK-1/2020 Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Malang antara Syarul Gunawan sebagai pengadu dengan Menara Properti diwakili oleh Direkturnya Insinyur Budi Santoso SE sebagai teradu. Dengan sesuai pemilihan cara penyelesaian sengketa nomor 046-PA-BPSK-1/2020 Badan Penyelesaian Sengketa Kota Malang, para pihak memilih sepakat untuk menyelesaikan sengketa konsumen melalui BPSK dengan cara mediasi. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pihak peserta sidang. Pada hari ini akan dilaksanakan sidang kedua mediasi penyelesaian sengketa konsumen nomor 27/BPSK-1/2020 Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Malang. Syarul Gunawan sebagai pengadu dengan Menara Properti diwakili oleh Direkturnya Insinyur Budi Santoso SE sebagai teradu. Dinyatakan dibuka. Sesuai berita acara persidangan tanggal 28 Januari 2020, maka agenda pada sidang hari ini adalah pemeriksaan saksi-saksi pengadu maupun teradu dan saran kedua belah pihak. Apakah saksi dari pengadu sudah siap? Siap, Bu. Baik, apakah saksi dari teradu sudah siap? Siap, Yang Mulia. Baik, silakan para saksi untuk menyerahkan KTP kepada petugas. Sebelum dimintai keterangan, para saksi akan disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Baik, kepada saksi dari pengadu dan juga saksi teradu, silakan ikutin kata-kata saya untuk disumpah. Demi Allah. Demi Allah. Saya bersumpah bahwa Saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan
Saya akan menerangkan dengan sebenarnya dengan sebenarnya dan tiada lain dan tiada lain dan tiada lain daripada yang sebenarnya. daripada yang sebenarnya. Baik, terima kasih Ketua Majelis Hakim, sumpah sudah dilaksanakan. Baik, terima kasih. Kepada para saksi, silahkan duduk kembali ke tempat yang telah disediakan. Saksi yang hadir pada sidang mediasi ini dari pihak pengadu atas nama Karinofilda dan pihak teradu membawa saksi bernama Agus Subantoro SE. Terlebih dahulu, saya akan bertanya kepada saksi yang bernama Karinofilda dari pihak pengadu. Mohon untuk menjawab dengan sebenar-benarnya dan jelas. Kepada saksi pengadu, apakah benar Anda bernama Karinofilda? Benar yang mulia. Apakah Anda kenal dengan Saudara Sahrul Gunawan? Yang mulia, Syahrul merupakan calon suami saya. Apakah Anda mengetahui terkait apa Anda diperiksa dalam persidangan kali ini? Benar, saya mengetahuinya yang mulia. Saya di sini sebagai saksi di mana direktur perumahan yang ingkar janji kepada suami saya selaku pembeli rumah. Baik, apakah benar Anda mengetahui bahwa calon suami Anda membeli rumah? Benar, saya mengetahuinya yang mulia. Bagaimana Anda tahu bahwa calon suami Anda membeli rumah tersebut? Belum membeli rumah, Syahrul meminta pendapat saya bahwa rumah yang dia beli akan menjadi hadiah kami nanti. Baik, terima kasih. Kepada anggota Majelis 1, apakah ada pertanyaan? Baik, ada yang mulia. Baik, silakan. Terima kasih yang mulia atas waktunya. Di sini saya ingin bertanya kepada saudara saksi pengadu. Apakah saudara saksi pengadu mengetahui bahwa Sahrul Gunawan tertarik membeli rumah milik developer tersebut, Menara Properti tersebut? Ya, yang mulia, karena Syahrul menceritakan ke saya setelah pulang kerja, pada bulan Januari tahun lalu, ia melihat iklan di pinggir jalan yang membuat perumahan murah dan banyak promo milik Menara Properti. Lalu saya mengiyakan karena rumah tersebut murah dan banyak promo. Lalu, apakah saudara saksi pengadu mengetahui berapa harga perumahan tersebut? Lalu saya 170 juta yang mulia. Selanjutnya, bagaimana saudara saksi dari pengadu mengetahui bahwa Menara Properti ingkar janji kepada Sahrul Gunawan selaku pembeli rumah tersebut? Saat itu saya bersama Syahrul melihat ke lokasi rumah yang dia beli, tetapi rumah tersebut belum berhenti pembangunannya. Syahrul juga cerita kalau ia tidak pernah dilibatkan dalam pengurusan surat-surat rumah tersebut. Kepada saksi pengadu, terima kasih atas keterangannya. Saya kembalikan Ketua Majelis Hakim. Baik, terima kasih anggota Majelis 1. Untuk anggota Majelis 2, apakah ada pertanyaan? Tidak ada yang mulia. Baik, terima kasih. Kepada saudara saksi, apakah ada yang ingin ditambahkan? Tidak ada yang mulia. Baik, keterangan saudara saya anggap cukup. Selanjutnya, saksi teradu, apakah benar Anda bernama Agus Subantoro? Benar yang mulia. Apakah Anda kenal dengan Budi Santoso? Saya kenal yang mulia. Pak Budi adalah direktur di Menara Properti. Apa jabatan Anda di Menara Properti? Saya sebagai tim legal perusahaan yang mulia. Apakah Anda kenal dengan Sahrul Gunawan? Tidak kenal yang mulia. Setahu saya dia pembeli rumah di perumahan milik Menara Properti. Apakah Anda mengetahui terkait sengketa apa yang Anda diperiksa dalam persidangan ini? Saya mengetahui yang mulia terkait Menara Properti yang lalai menjalankan kewajiban developer kepada Pak Sahrul selaku pembeli rumah. Apakah Anda dapat menjelaskan kenapa Menara Properti sebagai teradu lalai menjalankan kewajibannya kepada Sahrul Gunawan? Saya selaku tim legal Menara Properti menanyakan akan terjadinya kelalaian tersebut. Hal ini bermula ketika akuntan Menara Properti membawa kabur uang perusahaan. Dari kejadian akuntan membawa uang kabur, uang yang tersisa dari perusahaan digunakan untuk kami yang bekerja di Menara Properti untuk gaji atau honor yang berjalan sejak bulan Juli 2019. Baik, kepada anggota Majelis 1, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Baik, silakan. Terima kasih yang mulia atas waktunya. Untuk saudara saksi dari teradu, bagaimana saudara mengetahui bahwa angkutan Menara Properti yang membawa kabur uang perusahaan tersebut?
Akuntan memotong senilai 1 miliar rupiah dengan dalih dana tersebut dibutuhkan untuk keperluan kas di kantor cabang Menara Properti. Setelah berhasil menguasai 1 miliar rupiah tersebut, akuntan kabur bersama barang-barang miliknya yang berada di kantor, sehingga pembangunan dan pengurusan surat-surat jadi terhambat. Baik, selanjutnya, lantas, bagaimana? Apakah saudara sudah mencoba melakukan upaya-upaya ataupun menghubungi akuntan tersebut? Kami sudah menghubungi dan mendatangi rumah akuntan perusahaan, baik dari pihak perusahaan sehingga menghubungi secara pribadi tetapi tidak menemukan apa-apa. Terima kasih atas keterangannya dari saudara saksi Taradu. Cukup yang mulia. Baik, terima kasih kepada anggota Majelis 1. Kepada anggota Majelis 2, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Baik, silakan. Terima kasih yang mulia. Dari pernyataan saudara yang tidak menemukan kejelasan akan keberadaan akuntan perusahaan, apakah telah dilaporkan kepada pihak yang berwajib akan hal ini? Kami sudah melaporkan dan sedang dalam proses pencarian oleh pihak kepolisian. Bagaimana tugas akuntan tersebut di Menara Properti itu sendiri? Di Menara Properti, akuntan kami menjabat sebagai divisi keuangan dan akuntan, sehingga tidak heran jika akuntan bersinggung langsung dengan uang perusahaan. Baik, terima kasih. Sudah cukup yang mulia. Baik, terima kasih dari anggota Majelis 2. Baik, saudara saksi Tradu, apakah ada yang ingin ditambahkan? Tidak ada yang mulia. Baik, terima kasih. Berhubung saksi pengadu dan saksi Tradu sudah memberikan keterangannya, bagaimana saudara pengadu, apakah ada yang ditambahkan atau ada tanggapan dari saudara pengadu? Ulangi nih. Sorry, dari saudara pengadu, silakan diulangi. Iya. Saya rasa apa yang telah disampaikan Teradu itu sudah dibuktikan yang mulia bahwasannya memang benar akuntan perusahaan membawa lari uang milik perusahaan tersebut. Baik, kami persilakan kepada para pihak untuk bermusyawarah menentukan sikap dan mencapai kesepakatan sebagai jalan keluar permasalahan ini. Baik, yang mulia. Baik, apakah musyawarah sudah selesai? Sudah yang mulia. Silakan pengadu menyampaikan saran atau tanggapannya terlebih dahulu. Baik, terima kasih yang mulia atas kesempatannya. Mohon maaf yang mulia, saya merasa keberatan jika saya terus melanjutkan kesepakatan jual beli pada perjanjian di awal dengan Teradu. Dikarenakan saya khawatir Teradu tidak bisa melaksanakan kewajibannya lagi, mengingat saya telah memberikan waktu sedemikian lamanya, namun pihak Menara Properti tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan sebelumnya, sehingga saya tetap, yang mulia, hanya ingin uang saya dikembalikan 100%, sebesar 170 juta rupiah, karena saya juga membutuhkan uang untuk biaya pernikahan saya. Keberatan yang mulia, karena tidak mungkin perusahaan kami melakukan pengembalian uang secara langsung senilai 100% dengan melihat kondisi keuangan perusahaan yang saat ini. Bagaimana kepada anggota Majelis 1, apakah ada saran? Ada yang mulia, akan tetapi sebelumnya saya meminta izin, karena saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada saudara pengadu. Apakah diperbolehkan? Baik, silakan anggota Majelis 1. Untuk saudara pengadu, kapan Anda akan melakukan pernikahan Anda? Sekitar awal bulan pertengahan tahun ini. Baik, jika seperti itu, dengan mempertimbangkan pernyataan dari pengadu dan juga dari pihak Teradu, saya memiliki saran sebaiknya dilakukan pengembalian uang secara bertahap sebanyak 3 kali yang mulia, di mana di setiap bulan pada tanggal 10. Terkait pengembalian tunai ataupun juga non-tunai bisa dikembalikan kepada kedua para pihak, yaitu pihak pengadu dan juga pihak Teradu. Cukup sekian saran dari saya yang mulia. Baik, terima kasih anggota Majelis 1. Bagaimana dari anggota Majelis 2, apakah ada saran? Ada yang mulia. Baik, silakan.
Saya menyarankan agar dilakukan kesepakatan terkait pengembalian uang secara bertahap, yaitu apabila pihak Menara Properti One Prestasi atau tidak sesuai kesepakatan atau telat melakukan pembayaran, maka dikenakan denda sebesar 10% dari pembayaran penuh senilai Rp170 juta, yakni Rp17.000. Cukup dari saya, Yang Mulia. Baik, terima kasih anggota Majelis 2. Bagaimana pengadu dan teradu, apakah sudah bisa mencapai kesepakatan damai? Saya sepakat Yang Mulia apabila pengembalian uang dilakukan secara bertahap sebanyak 3 kali, yaitu selama 3 bulan terhitung dari bulan Februari sampai bulan April. Dan apabila tidak sesuai kesepakatan atau telat membayarnya, maka dikenakan denda 10% dari pembayaran rumah. Dan saya mohon untuk pembayarannya itu via transfer saja, Yang Mulia. Baik, terima kasih dari pengadu. Bagaimana saudara teradu, apakah sudah mencapai kesepakatan damai? Baik, sudah Yang Mulia, kami pun sepakat dari pihak Menara Properti bahwa akan melakukan pengembalian uang via transfer ke rekening Sahrul Gunawan sebesar 170 juta secara bertahap sebanyak 3 kali setiap tanggal 10 yang dimulai pada bulan Februari, dan apabila kami melakukan prestasi atau telat bayar, maka kami bersedia dikenakan denda sebesar 17 juta. Baik, terima kasih dari pihak teradu. Baik, bila demikian maka musyawarah ini kami rasa cukup dan kami simpulkan bahwa para pihak telah mencapai kesepakatan dalam penyelesaian perkara ini. Bagaimana kedua belah pihak, apakah ada yang ingin ditambahkan atau disampaikan lagi? Tidak ada, Yang Mulia. Tidak Yang Mulia. Baik, karena pengadu dan teradu telah mencapai kesepakatan damai, maka pada hari ini juga akan dibuatkan dan dibacakan putusan. Dengan ini sidang kami pending 2 kali 15 menit dan akan dilanjutkan kemudian dengan agenda pembacaan putusan. Pada hari ini, Selasa tanggal 4 Februari 2020, sidang lanjutan mediasi dengan register perkara nomor 30/BPSK-2/2020 antara pengadu atas nama Syahrul Gunawan dengan teradu pihak Menara Properti yang diwakili direkturnya atas nama Insinyur Budi Santoso SE dengan agenda pembacaan putusan segera dimulai. Para pihak silakan menempati tempat yang telah disediakan. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selasa, tanggal 4 Februari 2020, sidang lanjutan mediasi dengan register perkara nomor 30/BPSK-2/2020 antara pengadu atas nama Syahrul Gunawan dengan teradu Insinyur Budi Santoso SE dengan agenda pembacaan putusan. Kepada para pihak, harap mendengarkan dengan seksama putusan yang akan dibacakan. Putusan nomor 61/P.BPSK-7/2020 tanggal 4 Februari 2020. Majelis BPSK Kota Malang yang menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen telah menjatuhkan putusan sebagai berikut. Antara Syahrul Gunawan adalah sebagai pengadu, melawan Menara Properti yang diwakili oleh direkturnya Insinyur Budi Santoso SE adalah sebagai teradu. Setelah membaca surat-surat dalam sengketa konsumen, mendengarkan keterangan dari pihak pengadu dan teradu, menilai bukti-bukti tentang duduk perkara bahwa pengadu dengan surat pengaduan tertanggal 20 Januari 2020 yang terdaftar di Sekretariat BPSK dengan nomor 55/FP.BPSK-1/2020 telah menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa pengadu ingin uangnya dikembalikan sebesar 100% karena ia membutuhkan uang tersebut untuk biaya pernikahannya. Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak telah hadir dan memilih proses penyelesaian secara mediasi. Bahwa terhadap pengaduan pengadu, pihak teradu telah memberikan konfirmasinya sebagai berikut. 1. Pihak teradu menyepakati kesepakatan dengan pihak pengadu. Dengan ketentuan teradu mengembalikan uang sebesar 100% kepada pengadu, akan tetapi secara bertahap mengingat kondisi keuangan perusahaan. 2. Teradu akan melakukan pembayaran secara bertahap sebanyak 3 kali setiap bulan pada tanggal 10 dengan menggunakan via transfer ke rekening pengadu. Menimbang bahwa teradu akan mengembalikan uang pengadu sebesar 100%, akan tetapi secara bertahap mengingat kondisi keuangan
perusahaan pembayaran dilakukan secara bertahap sebanyak 3 kali setiap bulan pada tanggal 10 dengan menggunakan via transfer ke rekening pengadu. Apabila pihak teradu tidak sesuai dengan kesepakatan atau telat melakukan pembayaran, maka akan dikenakan denda 10% dari pembayaran senilai 170 juta rupiah, yaitu Rp17.000. Menimbang bahwa pengadu hanya ingin uangnya dikembalikan 100% karena dia membutuhkan uang untuk biaya pernikahannya. Mengingat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 menyebutkan bahwa hak konsumen adalah dan seterusnya. Mengingat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 5 menyebutkan kewajiban konsumen adalah dan seterusnya. Mengingat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 6 menyebutkan hak pelaku usaha adalah dan seterusnya. Mengingat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MP/12/2001 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Memutuskan, 1. Para pihak mengadu dan teradu sepakat untuk menyelesaikan perkara ini melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dengan cara mediasi. 2. Pihak mengadu dan teradu mencapai sepakat untuk 1. Pihak teradu menara properti mengembalikan uang pengadu Syahrul Gunawan 100% akan tetapi secara bertahap, mengingat kondisi keuangan perusahaan. 2. Pembayaran dilakukan secara bertahap sebanyak 3 kali setiap bulan pada tanggal 10 dengan via transfer ke rekening Syahrul Gunawan. 3. Apabila pihak teradu, menara properti Wan Prestasi tidak sesuai dengan kesepakatan atau telat melakukan pembayaran, maka akan dikenakan denda 10% dari pembayaran rumah 170 juta, yaitu 17 juta. Demikian diputuskan pada rapat permusyawaratan Majelis BPSK pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 oleh kami, Ade Cakra Laksana SHMH sebagai Ketua Majelis, Sutiadi Wijaya SE dan Lisa Amberwati SE masing-masing sebagai anggota majelis. Putusan tersebut diucapkan di dalam persidangan terbuka untuk umum, dibantu oleh Vera Marlina Nita SH sebagai panitera dan dihadiri oleh pihak pengadu dan teradu. Baik, demikian putusan telah kami bacakan sesuai kesepakatan dan ketetapan yang telah bersifat final dan mengikat bagi para pihak. Apakah saudara pengadu sudah mengerti dengan putusan ini? Sudah, Yang Mulia. Bagaimana saudara teradu? Apakah sudah mengerti? Sudah, Yang Mulia. Baik, dengan ini, sidang mediasi dengan register nomor perkara 30-SID-BPSK-2-2020 yang mempertemukan pengadu atas nama Syahrul Gunawan dengan teradu pihak Menara Properti yang diwakili direkturnya atas nama Insinyur Budi Santoso SE dinyatakan selesai dan ditutup. Silakan kepada para pihak untuk berjabat tangan. Demikian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hakim meninggalkan ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Oke, guys. Cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa Like, Komen, Subscribe. Share. Bye. Terima kasih.